Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan audit sistem informasi absensi COVID 4.1. Saya di sini sebagai moderator dan ini kelompok saya. Ada Muhammad Ardan, ada Rizky Putra Bagus, Dimas Jatiwibowo, Ivan Maulana, dan Bibi Zainal. Baik, di sini ada pembahasan. Pertama ada definisi, yang kedua ada framework hasil kerja audit, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya tidak ada kata yang lebih indah dari kata paham. Baik, langsung saja masuk ke framework KOBI 4.1. Yang pertama ada definition, yaitu COVID Control Objective for Information dan Related Technology adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA, Informasi Sistem Audit dan Control Action, untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi mereka. Selanjutnya ada sejarah. COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dan telah mengalami beberapa revisi untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan kebutuhan organisasi. COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan mencakup prinsip-prinsip tata kelola TI yang lebih rinci, termasuk definisi proses kontrol dan menteri kinerja untuk meningkatkan tata kelola TI dan memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam mengolah TI di seluruh organisasi. Selanjutnya ada domain utama COVID 4.1, yaitu yang pertama ada Planning and Organization atau PO. Domain ini mencakup proses yang berkaitan dengan perencanaan dan organisasi TI. Fokus utamanya adalah pada strategi TI, perencanaan sumber daya, dan manajemen risiko. Yang kedua ada Acquisition and Implementation atau AI. Domain ini mencakup proses yang terkait dengan akuisisi dan implementasi solusi TI. Fokusnya adalah pada identifikasi kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan penerapan sistem TI. Yang ketiga ada Delivery dan Support atau DS. Domain ini mencakup proses yang terkait dengan pengiriman dan dukungan layanan TI. Fokus utamanya adalah pada manajemen layanan, keamanan, kontinuitas, dan dukungan teknis. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi atau ME. Domain ini mencakup proses yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja TI. Fokusnya adalah pada pengukuran kinerja audit dan pengendalian internal. Selanjutnya ada manfaat implementasi COVID 4.1, yaitu ada meningkatkan tata kelola TI, yaitu COVID 4.1 membantu organisasi dalam menerapkan struktur tata kelola TI yang jelas dan efektif. Yang kedua adalah memperbaiki pengendalian internal, yaitu COVID 4.1 menyediakan panduan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan kontrol internal yang efektif dalam proses TI. Yang ketiga ada meningkatkan kepatuhan implementasi COVID 4.1 membantu organisasi dan membantu regulasi dan standar instruksi yang relevan. Yang terakhir ada mengoptimalkan kinerja TI, yaitu COVID 4.1 memberikan metrik dan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kerja kinerja TI. Baik, terima kasih. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan framework yaitu tujuannya itu pertama mengevaluasi perencanaan dan organisasi sistem absensi di PT Bank Negara Indonesia menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Yang kedua menilai proses akuisisi dan implementasi sistem absensi di PT Bank Negara Indonesia. Yang ketiga menganalisis dukungan dan layanan yang diberikan untuk operasional sistem absensi di PT Bank Negara Indonesia. Yang keempat, menilai efektivitas pemantauan dan evaluasi kinerja sistem absensi di PT Bank Negara Indonesia. Manfaat yaitu manfaat yang pertama ada manfaat teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan COVID 4.1 dalam audit sistem informasi, khususnya dalam konteks sistem absensi di sektor
perbankan. Yang kedua, manfaat praktis yaitu memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk PT Bank Negara Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem absensi mereka. Yang ketiga, manfaat kebijakan membantu manajemen PT Bank Negara Indonesia dalam membuat kebijakan yang lebih baik terkait dengan tata kelola dan manajemen TI. Tabel AL4 Enable Operation and Use. Yang pertama ada AL4.1 Planning for Operational Solution, yaitu proses yang melibatkan pembuatan dokumen dan standar manual yang akan digunakan oleh pengguna dan IT, serta pentingnya mengadakan pelatihan untuk memastikan bahwa aplikasi dan infrastruktur dapat digunakan dan dijalankan dengan efisiensi. Dan tingkat kematangan yang tercapai adalah tingkat 2, yaitu repeatable but intuitive. Yang kedua ada L4.2 yaitu knowledge transfer to business management, yaitu transfer pengetahuan ke manajemen bisnis untuk dilakukan untuk memungkinkan individu mengambil alih pengelolaan sistem data serta tanggung jawab terhadap penyedia layanan, kualitas, pengendalian internal, dan administrasi aplikasi. Dan tingkat kematangan yang tercapai adalah tingkat 2 yaitu repeatable but intuitive. AL4.3 yaitu knowledge transfer to end user, yaitu transfer pengetahuan kepada pengguna akhir dilakukan untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem secara efektif dan efisien dalam mendukung proses bisnis. Dan tingkat kematangan yang tercapai adalah tingkat 2 yaitu repeatable but intuitive. Yang AL4.4 yaitu knowledge transfer to operations and support staff, yaitu transfer pengetahuan kepada staf operasional dan pendukung dilakukan untuk memastikan mereka dapat memberikan dukungan atau pemeliharaan yang efektif dan efisien terhadap sistem dan infrastruktur terkait. Dan tingkat kematangan yang tercapai adalah tingkat 3 yaitu definite process. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Bagus. Saya akan menjelaskan tabel D1 Define and Manage Service Level. Define and Manage Service Level adalah komunikasi efektif antara manajemen IT dan pelanggan bisnis mengenai kebutuhan layanan IT dan tingkat layanan yang disepakati, serta pemantauan dan pelaporan berkala kepada stakeholder untuk memastikan pemenuhan tingkat layanan. Proses ini memastikan keselarasan antara layanan IT dan persyaratan bisnis terkait. DS1.1 Service Level Management Framework menetapkan kerangka kerja yang memfasilitasi manajemen tingkat layanan antara pelanggan dan penyedia layanan. Nilai maturity level yang diperoleh adalah level 3 yaitu Define Process. DS1.2 Definition of Service mendefinisikan karakteristik layanan dan kebutuhan bisnis serta mengorganisasikannya secara terpusat melalui implementasi katalog layanan. Level maturity yang diperoleh adalah level 4 yaitu Manage and Measurable. DS1.3 Service Level Agreement menerapkan dan menyetujui SLA untuk semua layanan IT kritis berdasarkan kebutuhan pelanggan dan kemampuan IT, termasuk komitmen pelanggan, persyaratan layanan pendukung, pengaturan pendanaan, dan lain-lain. Level maturity yang diperoleh adalah level 2, yaitu Repeatable but Intuitive. DS 1.4 Operating Level Agreement menetapkan OLA yang menjelaskan bagaimana layanan akan disampaikan secara teknis untuk mendukung SLA secara opsional. Nilai maturity level yang diperoleh adalah level 3 yaitu Define Process. DS 1.5 Monitoring and Reporting of Service Level Achievement memantau kriteria kinerja tingkat layanan tertentu dan melaporkan pencapaian tingkat layanan dalam bentuk yang lebih bermakna bagi stakeholder. Nilai maturity level yang diperoleh adalah level 3 yaitu Define Process. DS 1.6 Review of Service Level Agreement and Contract
secara berkala meninjau SLA dan kontrak fondasi dengan penyedia layanan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa mereka efektif, terbaru, dan telah mempertimbangkan perubahan dalam persyaratan. Level maturity yang diperoleh adalah level 3, yaitu define process. Jadi DS1 rata-ratanya adalah level maturity-nya adalah level 3. Tabel DS4 continuous service. Kebutuhan untuk menyediakan layanan IT yang berkesinambungan membutuhkan pengembangan, mempertahankan, dan pengujian rencana kontinuitas IT. DS 4.1 IT Continuity Framework. Kerangka ini mencakup struktur organisasi untuk manajemen kontinuitas termasuk peran, tugas, dan tanggung jawab penyedia layanan internal dan eksternal, serta proses perencanaan yang mendefinisikan aturan dan struktur untuk dokumentasi, pengujian, dan pelaksanaan pemulihan bencana IT dan rencana kontingensi. Nilai maturity level yang diperoleh adalah level 3, yaitu define process. DS 4.2 IT Continuity Plans. Rencana ini didasarkan pada pemahaman risiko potensial dan dampak bisnis serta mencakup persyaratan untuk ketahanan, pengolahan alternatif, dan kemampuan pemulihan dari semua layanan IT kritis. Level maturity yang diperoleh adalah level 2, yaitu repeatable but intuitive. DS 4.3 Critical IT Resource fokus pada item yang diidentifikasi sebagai kritis dalam rencana kelangsungan IT untuk membangun ketahanan dan menetapkan prioritas dalam situasi pemulihan. Nilai maturity level yang diperoleh adalah level 2, yaitu repeatable but intuitive. DS 4.4 Maintenance of the IT Continuity Plan mendorong manajemen IT untuk mendefinisikan dan mengeksekusi prosedur kontrol perubahan guna memastikan bahwa rencana kontinuitas IT terus berkembang dan mencerminkan kebutuhan bisnis yang aktual secara berkelanjutan. Nilai maturity level yang diperoleh adalah level 2, yaitu repeatable but intuitive. DS 4.5 Testing of the IT Continuity Plan menguji rencana kontinuitas IT secara teratur untuk memastikan bahwa sistem IT dapat pulih secara efektif, mengatasi kekurangan, dan menjaga relevansi rencana tersebut. Level maturity-nya adalah level 3. DS 4.6 IT Continuity Plan Training, pelatihan reguler mengenai tata cara dan tanggung jawab saat insiden atau bencana belum sepenuhnya diterapkan di BNI, sehingga hanya beberapa karyawan yang memahami proses dan sistem IT. Nilai maturity level 2 yaitu repeatable but intuitive. DS 4.7 Distribution of the IT Continuity Plan. Distribusi rencana IT berbeda-beda di setiap cabang tergantung kebijakan kantor wilayah BNI. Setiap kantor wilayah memiliki pengembangan IT yang berbeda. Nilai maturity level 2 yaitu repeatable but intuitive. DS 4.8 IT Service Recovery and Resumption. Pemulihan layanan IT sudah ditetapkan dengan baik, namun memerlukan SDM yang ahli. Tidak semua karyawan dapat melakukan pemulihan IT saat dibutuhkan. Nilai maturity levelnya yaitu level 2, repeatable but intuitive. DS 4.9 Offsite Backup Storage. Penyimpanan offsite data dan arsip dilakukan dengan sangat baik, tertata rapi di ruangan yang disediakan, memenuhi unsur defined process. Nilai maturity-nya level 3 yaitu defined process. Terus ada DS 4.10 Post Resumption Review, prosedur pemulihan dan penilaian rencana setelah bencana telah baik sehingga semua perlengkapan disediakan saat terjadi bencana. Nilai maturity levelnya yaitu 3, Define Process. Jadi untuk yang DS4 rata-ratanya adalah 2,4.
Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Dimas Jatiwibowo dengan NIM 17211016. Di sini saya akan menerangkan tentang DS5 yaitu Ensure System Security. Baik, yang pertama ada DS5.1 yaitu Management of Security, IT Security. Mengelola keamanan IT di tingkat tertinggi agar selaras dengan kebutuhan bisnis. Hasil audit menunjukkan manajemen keamanan IT di BNI sudah baik dengan organisasi IT yang tertera dan keamanan data yang terjamin. Baik, yang kedua itu ada DS5.2 yaitu IT Security Plan. Di sini merumuskan kebutuhan bisnis, resiko, dan menyesuaikan ke dalam rencana keamanan IT. Mempertimbangkan infrastruktur dan budaya keamanan. Yang ketiga ada DS5.3 yaitu ada Identity Management. Memastikan semua pengguna internal, eksternal, dan setara aktivitas merata di sistem IT dapat diidentifikasi secara unik. Dikonfirmasi bahwa user memiliki hak akses ke sistem dan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang didefinisikan dan didokumentasikan serta persyaratan kerja yang terkait dengan identifikasi user. Yang keempat yaitu ada DS5.4. Di sini ada User Account Management. Di sini proses ini meliputi permintaan, perbuatan, penerbitan, dan penangguhan, modifikasi, dan penutupan akun pengguna serta hak akses terkait dengan prosedur manajemen user account. Yang kelima yaitu ada DS5.3, ada Security Testing, Surveillance, and Monitoring. Proses ini meliputi pengujian dan pemantauan keamanan IT secara proaktif dengan akreditasi ulang pada waktu yang tepat untuk menjaga keamanan informasi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada DS5.7. Di DS5.7 ada proses ini memastikan teknologi keamanan tahan terhadap gangguan. Hasil audit menunjukkan sistem aplikasi BNI membatasi akses setiap karyawan dengan aplikasi keamanan yang terjamin. Yang selanjutnya ada DS5.8 yaitu ada Cryptographic Key Management. Proses ini menentukan kebijakan dan prosedur untuk mengatur generasi perubahan, pencabutan, perusakan, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, penggunaan, dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan terhadap modifikasi dan pengungkapan kunci. Oke, selanjutnya yaitu ada DS5.9 yaitu Malicious Software Prevention, Detection, and Correction. Proses ini mencakup tindakan proaktif, detektif, dan korektif untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari malware seperti virus, worm, spyware, dan spam, termasuk patch keamanan dan kontrol virus yang berkembang. Selanjutnya ada DS5.10